pemerintahan itu adalah mata kuliah pengantar, teman-teman. Jadi, em, ini mata kuliah dasar yang akan menjadi pintu masuk buat mata kuliah lanjutan nanti. Jadi, ada sekitar 6 mata kuliah lanjutan itu yang sangat erat kaitannya dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Kenapa? Karena beberapa materi dasarnya itu akan kita diskusikan di mata kuliah kita ini. Jadi misalnya di semester-semester mendatang itu teman-teman akan ada mata kuliah birokrasi pemerintahan, akan ada mata kuliah proses legislasi, ada mata kuliah pemerintahan kota, pemerintahan desa, ada mata kuliah tata kelola bencana, ada mata kuliah ekologi pemerintahan. Nah, mata kuliah yang saya sebutkan itu eh, sangat erat kaitannya dengan mata kuliah ini. Kenapa? Sekali lagi karena dasar dari materi mata kuliah tadi itu akan kita diskusikan di mata kuliah ini. Oke, yang ngerti ya. Jadi apa namanya? Ketika teman-teman menguasai materi perkuliahan ini, ya insya Allah itu sebagai modal awal untuk nanti melanjutkan belajar atau berproses di mata kuliah lanjutan yang saya sebutkan tadi, gitu loh. Jadi jangan sampai dilupakan ya. Kalau memang sudah lulus, sudah menguasai materi, eh, Mbak Diva bersin, tapi nggak kedengeran suaranya, di silent. Apa namanya? Jadi itu, kalau kemudian sudah menguasai materi, tolong jangan dilupakan, gitu ya, tetap di-keep, tetap terus disimpan, dikuasai materi itu karena saya yakin gitu ya, itu akan dipakai di mata kuliah lanjutan yang saya sebutkan tadi. Gitu ya, itu. Nah, di mata kuliah ini akan ada dua pengampu, Mas Ronald banyak pesertanya itu sampai ada tiga itu. Eh, apa nama? Lucu ya kalau kuliah online gini Maaf ada ya yang Pak. aneh. Oke, ada yang di mobil itu Mas Ian juga itu. Hati-hati konsen. Iya Sedang Pak, nyopir atau hati-hati soalnya. oke ya. Eh, kita ada dua pengampu ya. Jadi ada saya dan Mbak Helen nanti. Em, kenapa dua pengampu? Dulu sudah saya sampaikan di grup juga. Karena pengampu utamanya saya, gitu kan. Tetapi karena saya juga kuliah, saya juga mahasiswa gitu kan. Jadi untuk membagi waktu itu saya harus ada yang membantu. Nah, yang membantu adalah Mbak Helen yang juga sama-sama kuliah gitu ya. Cuma beda tempat aja kuliahnya. Saya di Sleman, Mbak Helen di Taiwan. Samaannya lah paling nggak di belakangnya Sleman sama Taiwan. Eh, beda 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 lokasi jauh banget tapi. eh Gitu ya. Yang bisa dibantu Mbak Helen cuma yang online nanti. Jelas cuma yang online, nggak mungkin bantu yang offline. Jadi yang offline jelas 100% dengan saya nanti. Jadi yang online itu nanti gantian gitu ya. Jadi pertemuan kedua, ketiga, keempat, dua, tiga ya, nanti dengan saya, tiga, empat itu dengan Mbak Helen, nah, 6, 7, 8 nanti dengan saya offline, terus, nah nanti ketika online gantian lagi dua materi saya dengan Mbak Ellen nanti offline saya lagi semua seperti itu. Jadi ada dua pengampu di sini. Dan Mbak Ellen ini adalah produk asli UMY ya. Produk asli itu maksudnya dia S1-nya di UMY 3 tahun 2 bulan lulus, IPK 3,90, B-nya cuma 2 atau 1 saya nggak tahu. Eh, menjadi yang terbaik, lulusan terbaik di periode wisuda waktu itu. Kemudian S2 1 tahun 8 bulan, benar tak Mbak? Terus IPK-nya 3,90 juga setahu saya. Jadi B-nya juga cuma 1.
eh itu ya, yang lain A. Sentimen itu yang ngasih B itu siapa? Eh, maksud saya gini, ketika teman-teman masuk di prodi ilmu pemerintahan itu teman-teman insya Allah sudah ada di rumah yang pas gitu ya. Rumah yang pas itu artinya rumahnya sudah layak. Indikator layaknya itu apa sih? Oke, sudah terakreditasi. Artinya Dikti sudah mengakui bahwa prodi IP UMY itu berdiri sejajar di antara sekitar 8 ya, dari sekitar 140 prodi ilmu pemerintahan se-Indonesia itu baru 8 yang akreditasinya A gitu kan. Kita berdiri sejajar di situ. Nah, sementara tahun depan kita juga akan maju akreditasi internasional AUNQIOI. Saya juga timnya di situ sedang berproses kemarin menyusun borangnya dan tahun depan harus maju akreditasi internasional. Nah, ketika teman-teman sudah ada di rumah yang pas, ya tolong serius. Maksud saya kesuksesan itu ada banyak faktor yang mendukung. Rumahnya itu salah satunya, tetapi rumah yang sudah pas itu bukan satu-satunya indikator penentu kesuksesan gitu kan. Itu cuma media. Nah, yang bisa membuat teman-teman lebih sukses ya keseriusan gitu ya. Jadi tolong teman-teman mumpung masih sangat awal itu bisa berproses dengan serius. Nanti saya minta Mbak Helen untuk cerita bagaimana berproses dulu dari tahun 2013 eh, masuk di IP UMY dan berproses di S2 sampai bagaimana bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah lanjut gitu ya. Jadi institusi sudah diakui secara internasional, tetapi kalau teman-teman tidak serius ya nggak akan bisa sampai ke titik yang tinggi gitu kan. Jadi tolong serius dalam berproses dalam kuliah biar bisa mencapai titik yang teman-teman inginkan gitu kan. Artinya kesuksesan itu kan ada banyak sekali indikator. Nah, yang bisa disiapkan dari awal eh, ya disiapkan dari awal gitu ya. Salah satunya dengan punya komitmen untuk kuliah secara serius itu. Dan itu juga eh, menunjukkan apa? Saya menyebutkan eh, apa namanya ya? Bakti, salah satu bakti kalian terhadap orang tua lah gitu ya, membalas tapi balasan yang sangat kecil itu kalian ke orang tua bahwa menunjukkan keseriusan untuk kuliah itu adalah salah satu bakti kalian terhadap orang tua. Karena semakin kalian lama kuliah, beban yang harus ditanggung orang tua itu kan semakin tinggi. Tolong diingat-ingat betul bahwa biaya kuliah itu setiap tahun bisa nambah kan, biaya hidup juga kalau teman-teman nanti kos atau kontrak gitu kan. Artinya meskipun meskipun ya di UMY dibatasi sampai 7 tahun, kalau 3 tahun 2 bulan atau 3 tahun setengah bisa lulus ya kenapa enggak gitu kan. Jadi sejak dari awal itu sudah didesain punya komitmen kuat untuk bisa eh, kuliah dengan baik gitu ya, dengan tidak melupakan organisasi karena organisasi juga penting. Tapi organisasi bukan menjadi alasan untuk berlama-lama kuliah juga gitu. Itu ya, jadi itu saya pengantar seperti itu sebelum nanti bagian Mbak Ellen yang akan menjelaskan bagaimana eh, proses perkuliahannya nanti ya. Jadi pertemuan kedua sampai 16 itu apa sih yang didiskusikan, kemudian penilaiannya nanti seperti apa, grade-nya, kriterianya seperti apa, tugasnya apa, biar Mbak Ellen nanti menjelaskan sekaligus nanti biar dia menjadi motivator kalian lah untuk bisa lebih serius dalam kuliah gitu kan. Karena sekali lagi insya Allah IPUMB itu tidak dipandang sebelah mata lagi sekarang. Itu, yuk Mbak Helen yuk. Mau daftar paket 7 giga. Oke, baik. Terima kasih Pak Awang. Jadi teman-teman mungkin sebelum saya menjelaskan terkait perkuliahan kita 1 semester ke depan, tadi yang dipesankan sama Pak Awang ya, mungkin bukan motivasi tapi
lebih ke pengalaman saya pribadi yang mungkin kalau baik ya silahkan teman-teman tiru, kalau misalnya enggak ya mungkin silahkan nanti cari cara lain gitu ya. Jadi saya adalah uh, anak ilmu pemerintahan angkatan 2013 yang dulu rasanya nyasar di IP gitu kan. Karena mungkin di sini juga banyak yang bukan anak sosial tapi basisnya dulu SMA-nya IPA. Tapi jangan khawatir ketika teman-teman mau berproses, ketika teman-teman mau belajar, utamanya sih itu ya, ketika mau berproses belajar, saya yakin pintu kesuksesan itu bisa diraih dari mana aja gitu. Dan saya membuktikan sendiri gitu dari cerita saya sendiri bahwa saya anak IPA yang dulunya malu-malu mungkin ya, malu-malu nggak bisa public speaking dengan baik, tapi karena saya mau belajar, kemudian ya saya bisa sampai hari ini bertemu dengan teman-teman, pede ngomong gitu ya di depan teman-teman, kemudian sekarang jadi partnernya Pak Awang untuk berbagi atau diskusi dengan teman-teman kayak gitu. Nah, saya ya tadi betul yang dikatakan Pak Awang, saya lulus S1 3 tahun 2 bulan, S2 1 tahun 8 bulan, dan ini sekarang lagi proses S3, sekarang lagi proses belajar untuk ujian kualifikasi dan juga persiapan proposal. Tapi kalau Pak Awang sudah proposal duluan gitu. Nah, kenapa saya memilih biar cepet gitu, bukan tidak menikmati masa kuliah ya, tapi lebih ke bagaimana saya itu sebisa mungkin tidak banyak merepotkan orang tua. Karena kan itu beban juga ya kalau misalnya yang bisa dilakukan hanya 3 tahun 2 bulan, contohnya kan saya masuk tahun 2013, September nih, kayak teman-teman, sebenarnya teman-teman kan harusnya September ini mulai kuliah, tapi karena pandemi, nah Oktober baru mulai gitu. Nah, kemudian saya lulusnya pada bulan Februari tahun 2017. Nah, bisa dihitung itu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri kemarin pas angkatan saya lulus bareng-bareng, oh kita lulusnya 3 tahun 2 bulan berapa hari gitu, kalau di buku graduation gitu ada. Jadi kita tuh di buku graduation ada IPK berapa, kemudian lulusannya berapa tahun kayak gitu. Karena satu, ya itu tadi sebagai bakti ke orang tua ya. Jadi sebisa mungkin menyelesaikannya, kalau nggak bisa cepet ya tepat waktu gitu. Tapi kan itu tergantung pribadi. Kalau saran saya sih lebih cepat lebih baik, dan kesempatan untuk melakukan yang lainnya itu lebih cepat gitu loh. Jadi kalau teman-teman lama-lama untuk misalnya kayak teman-teman misalnya mau S1 terus kerja, itu kan jadi lama lagi. Harusnya yang bisa 3,5 tahun atau 4 tahun, kemudian molor-molor karena hal-hal tertentu yang harus remedi, harus ngulang dan lain sebagainya. Jadi kesempatan kerja yang harusnya itu bisa dimiliki teman-teman, jadinya nggak bisa. Nah, itu kan membuang waktu sebetulnya. Kemudian yang mau S2, gara-gara S1-nya lama, misalnya sampai 5 tahun, S2-nya molor juga. Nah, itu saya menghindari itu gitu loh. Kalau bisa cepat, kenapa enggak? Dan kita pasti bisa melakukan hal yang lain yang lebih lagi gitu. Nah, saran saya ketika teman-teman sudah nyasar di tempat yang tepat, tadi betul kata Pak Awang bahwa institusi itu support kita, institusi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Jadi kayak misalnya swasta sekarang UMY diakui sebagai swasta terbaik di Indonesia kan. Itu bonus, tapi kalau kita tidak bisa membuktikan dengan kualitas kita sendiri, ya sama aja gitu. Jadi institusi itu suplemen tambahan, selebihnya ya kita sendiri yang bisa membuktikan. Seperti itu. Dan kalau teman-teman tanya IPK Mbak Helen sekarang berapa, saya alhamdulillah masih bagus IPK-nya. Dan kenapa ya, karena saya mau berusaha, saya mau belajar, dan saya berusaha di sini walaupun di luar negeri, nggak hanya menjual kata lulusan luar negeri nantinya, tapi saya juga membuktikan ke orang bahwa saya juga masih punya kualitas yang baik, dan nilai-nilai saya di sini masih saya pertahankan walaupun saya bersaing dengan banyak teman-teman yang dari negara lain dan juga teman-teman lokal yang di Taiwan, seperti itu. Jadi itu saran saya, mau berproses, kemudian nikmatin prosesnya, dan tadi sih ada yang nanya gini yang kelas sebelumnya, PC ternyata, Mbak Helen tuh kuliah aja ya, nggak organisasi. Nah, saya
saya iya ikut organisasi juga, tapi itu sesuai dengan kemampuan saya. Jadi maksudnya kadang kan ada orang yang suka banget organisasi sehingga lupa kuliah gitu kan. Nah itu jangan sampai. Saya berusaha untuk balance antara kuliah dan juga organisasi. Jadi misalnya saya cuman kuatnya ikut 3 organisasi, udah sibuk ya udah 3 aja. Kemudian nanti dan saya punya apa path atau schedule atau apa ya namanya impian, misalnya kayak semester 1 aku mau ngapain nih, semester 2 aku mau ngapain, semester 3 aku mau ngapain, semester 4 aku mau ngapain, kayak gitu. Jadi kalau bisa teman-teman juga buat itu, buat apa ya namanya, capaian apa sih yang mau dicapai sebetulnya di S1 ini. Kalau saya lebih petakan ke satu semester apa. Nah, dulu di IP itu ada yang mengajarkan saya, Bapak Ibu dosen gitu ya, pernah memperlihatkan video yang kalau kamu mau ingin sesuatu selain berdoa, selain kamu sholat doa terus, ya kamu tulis gitu keinginan-keinginan kamu. Nah, sampai pada akhirnya sampai sekarang pun saya pengen apa aja, pasti saya tulis. Saya punya notebook sama saya punya tulisan di dinding. Kalau ini teman-teman kelihatan nggak? Nah, ini adalah beberapa keinginan saya dan juga deadline-deadline saya. Jadi itu yang bikin semangat gitu. Nah, mungkin kalau itu baik buat teman-teman ya silahkan ditiru. Insya Allah apa yang kita inginkan kalau itu baik pasti Allah ijabah gitu. Itu terkait dengan perjalanan saya sampai sekarang bisa kuliah S3 dan itu juga salah satunya support dari Pak Awang. Pak Awang dulu dosen saya mahasiswanya sekarang jadi partner. Kayak gitu. Nah, oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bagaimana kuliah sambil organisasi atau misalnya kuliah itu cara menghadapinya gimana, mungkin nanti bisa personal chatting atau kalau misalnya teman-teman mau berbagi cerita di grup ya silahkan monggo di grup nggak masalah. Saya insya Allah ready untuk berbagi cerita kapanpun saya bisa gitu. Jadi kalau teman-teman butuh masukan dan lain sebagainya, saya bersedia untuk membantu sebisa saya gitu ya. Nah, oke teman-teman mungkin itu. Dan sekarang saya mau sharing terkait dengan perkuliahan dan juga terkait dengan penilaian. Pertama, kita masuk ke bentar. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi, teman-teman, ini adalah mata kuliah pengantar sesuai dengan tadi Pak Awang katakan bahwa mata kuliah ini hanya sekedar mengantarkan teman-teman, jadi tidak terlalu sulit. Apa saja mata kuliah yang akan kita pelajari. Nah, ini penjelasannya sudah ada di PPT yang saya share. Jadi kita akan belajar terkait dengan konsep dasar ilmu pemerintahan, kemudian bentuk struktur pemerintahan, fungsi pemerintahan, kemudian negara, birokrasi, governance, dinamika penyelenggara pemerintahan, risk governance, green governance, dan juga proses politik dalam pemerintahan. Apalagi kalau kita bicara soal yang hari ini lagi rame ya, kemarin baru disahkan pada tanggal 5 Oktober tentang Omnibus Law. Jadi mungkin ini bisa masuk ke proses politik dalam pemerintahan itu seperti apa. Nah, ini teman-teman 16 kali pertemuan, 2 kali ujian, tengah semester dan juga akhir semester, juga penugasan lainnya. Nah, di sini yang perlu dicatat dan diingat-ingat oleh teman-teman adalah pertama, terkait dengan penilaian. Jadi kita akan ada selain ujian ini garis apa? Selain ujian ini akan ada 2 tambahan lain, yaitu terkait dengan makalah dan juga partisipasi. Jadi kita ada 4 penilaian di sini. Pertama, ujian tengah semester, kedua,
akhir semester, ketiga makalah, keempat partisipasi. Nah, yang poin pertama terkait dengan ujian tengah semester, ini nilainya 30%. Jadi perlu diingat bahwa ujian kita ada 2 kali, ujian tengah semester dan juga akhir semester. Ujian tengah semester nilainya 30%, ujian akhir semester nilainya juga 30%. Kemudian untuk makalah, nanti makalah ini kami akan jadikan sebagai makalah kelompok, nanti dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya bisa 4-5 orang. Kemudian makalah ini adalah makalah review. Jadi nanti teman-teman mencoba mereview satu artikel. Jadi belajar untuk mereview satu artikel, kemudian nanti dijadikan sebuah makalah. Seperti itu. Dan itu nanti nilainya juga 30%. Nah, biasanya kalau kuliah, kita itu sukanya diskusi, ya kan? Apalagi teman-teman sosial. Jadi, kita lebih banyak kerja kelompok biasanya nanti ke depan. Nah, harapannya yang makalah ini juga nanti walaupun tidak bisa tatap muka, kemudian masih pandemi seperti ini, tetap bisa kerjasama dengan baik ya satu kelompok, di dalam satu kelompok itu. Itu nilainya 30%. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi. Nah, kalau partisipasi ini biasanya kita akan nilai opini-opini, kita melempar sebuah isu atau kita melempar sebuah pertanyaan, kemudian menurut Anda seperti apa? Contohnya ketika kita bicara undang-undang Cipta Kerja misalnya. Kita bahas, kita sudah jelaskan terkait dengan teori dan lain sebagainya. Kemudian apa pendapat Anda? Nah, nanti yang biasa mengeluarkan opini, pendapat di kelas, nanti kan sistemnya kita di My Class kalau online, itu akan mendapatkan poin partisipasi. Jadi, partisipasinya melalui, kalau di My Class online itu melalui kolom komentar. Jadi nanti saya akan buatkan tutorial gimana caranya submit komentar di diskusi gitu. Jadi biasanya untuk mereview atau untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait dengan topik yang kita bahas per minggu, nanti akan dilempar mungkin hanya 1-2 isu yang bisa dibahas atau didiskusikan di My Class, kemudian nanti teman-teman berpendapat melalui komentar. Jadi contohnya nih, tadi ya, kita lempar isu terkait dengan apa pendapat Anda terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, atau misalnya ketika kita bicara negara, apa pendapat Anda terkait dengan negara Indonesia menangani pandemi, misalnya seperti itu. Jadi, sebisa mungkin, karena partisipasinya itu tidak ngomong ya, kalau nanti kelas offline mungkin beda lagi, nanti harus ngomong, karena nulis, gitu kan, nulis, ketik, terus habis itu submit, sebisa mungkin setiap orang, ya walaupun tidak sering, atau usahakan setiap kita melempar isu atau diskusi, ya usahakan untuk mengemukakan pendapatnya. Itu nanti nilainya 10%. Jadi totalnya ada 100%, di mana, saya ulangi lagi, untuk ujian, ini ujiannya ujian tertutup ya teman-teman, ujian tengah semester dan juga akhir semester itu tertutup untuk yang dibolehkan kuliah offline. Tapi kalau misalnya tidak boleh mengikuti kuliah offline, nanti ujiannya akan bersifat online. Tentu, soalnya akan berbeda dengan ujian tertutup. Kalau ujian tertutup, kebanyakan adalah teori. Tapi kalau misalnya ujian online, itu kebanyakan adalah opini atau pendapat pribadi, analisa pribadi. Nah, yang saya ingatkan, teman-teman coba mengeluarkan pendapat atau mencoba untuk menganalisa suatu soal atau permasalahan, jangan copy paste. Misalnya misalnya ada soal,
terkait dengan birokrasi. Bagaimana menurut Anda birokrasi yang baik misalnya? Terus kalian googling, birokrasi yang baik, itu kan banyak banget ya. Dan kita dengan mudah, saya dan Pak Awang pengampu itu dengan mudah bisa tahu Anda plagiat atau enggak. Bahasa mahasiswa semester 1 dengan bahasa internet itu pasti beda. Dan kalau ketahuan itu mungkin dosen pengampu ya juga nggak mungkin ngasih nilai yang maksimal. Jadi biasakan untuk menganalisa sesuatu itu jadi jangan copy paste. Boleh untuk referensi, untuk dibaca, kemudian teman-teman bisa menyimpulkan sendiri itu kan bisa. Nah, jangan sampai plagiat ya, plagiarisme gitu. Nanti repot pas teman-teman skripsi, nanti susah nulis gitu. Oke, kemudian ini untuk mata kuliahnya. Jadi tadi ya 30% midterm atau ujian tengah semester, 30% ujian akhir semester, 30% makalah, 10% partisipasi. Jadi totalnya 100%. Dan kalau nanti misalnya teman-teman itu sudah mengerjakan dengan bisa misalnya kayak gitu, udah maksimal kok nilainya tiba-tiba C gitu, boleh protes. Nanti akan dikasih tenggang waktu untuk protes nilai. Jadi nilainya itu nggak saklek karena kan ya human error. Pak Awang ngampu kelas itu nggak cuma satu tapi banyak kelas, siapa tahu nanti pas nginput nilai terjadi kesalahan kayak gitu. Dan teman-teman juga bisa menilai dirinya sendiri ketika ujian nanti. Nah, pas ujian itu teman-teman ngerasa bisa atau enggak. Kalau nggak bisa, aduh aku midterm kayaknya nggak maksimal nih. Ya, teman-teman harus bisa memaksimalkan di komponen yang lain. 3 komponen yang lain, yaitu ujian akhir, makalah, dan juga partisipasi. Seperti itu cara penilaian kami. Jadi usahakan semuanya maksimal. Nah, ini adalah terkait dengan materi-materinya. Nanti materi-materi ini kami sebagai dosen pengampu akan mengupdate di My Class. Kemudian tadi yang sudah disampaikan Pak Awang juga bahwa materi ini per minggu pasti akan diupload. Kemudian tugasnya apa, diskusinya terkait apa, itu pasti diupload, dan juga sistem attendance list-nya atau absennya itu nanti di My Class juga. Untuk pertemuan minggu depan, kita bicara konsep dasar ilmu pemerintahan. Mungkin nanti akan dijelaskan juga ilmu pemerintahan dengan ilmu politik apa bedanya. Kemudian apa hubungannya ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan juga ilmu hukum, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk pertemuan 3 dan keempat, kita bicara bentuk sistem fungsi pemerintahan. Nah, mungkin ini juga sudah pernah dipelajari bagi yang teman-teman IPS ya. Bentuk pemerintahan itu apa saja, sistem pemerintahan apa saja, fungsi pemerintahan apa saja. Nah, kemudian negara-negara berkembang, negara-negara maju itu menganut bentuk sistem pemerintahan yang seperti apa. Nah, di sini di pertemuan kelima kita mencoba untuk membandingkan pemerintahan di negara-negara. Ya, negara Indonesia, negara di Eropa atau di Amerika atau bahkan di Asia Tenggara, kayak misalnya kita bicara Cina, kemudian kita bicara Taiwan. Kenapa orang Taiwan itu termasuk Cina tapi nggak mau dibilang orang Cina gitu. Nah, nanti mungkin saya akan bisa cerita terkait dengan itu, terkait dengan tata kelola pandemi misalnya. Itu juga bisa kita bandingkan. Apa sih kelemahan negara demokrasi? Yang demokrasinya kayak di negara Indonesia, apa kelebihan negara-negara demokrasi? Apa kelemahan negara yang bentuk pemerintahannya presidensil dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke pertemuan ke-6 dan ke-7, kita bicara governance. Governance itu adalah tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan itu cabangnya masih banyak. Ada participatory governance, ada green governance, ada good governance. Nah, nanti kita akan bicara soal itu. Apa kelebihannya, kekurangannya apa, kemudian bagaimana good governance itu berjalan,
kemudian participatory governance itu apa, dan lain-lain. Terus kemudian pertemuan ke-8. Nah, pertemuan ke-8 ini ujiannya apa? Ujiannya tadi ya, kalau yang offline tertutup, kalau yang online ya terbuka pasti, tapi dengan catatan analisa. Materinya mana? Materinya ya tentu materi ke-2 dan ke-7. Jadi semua materi yang disampaikan dari pertemuan ke-2 hingga pertemuan ke-7 itu akan menjadi bahan ujian tengah semester. Setelah itu, masuk ke pertemuan ke-9 dan ke-10. Nanti kita akan mencoba memberikan video terkait dengan birokrasi. Birokrasi itu biasanya kaitan eratnya dengan yang namanya pelayanan publik. Bagaimana seorang birokrasi itu menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik. Nah, nanti kita akan mencoba kasih video yang menggambarkan mana yang pelayanan publik baik, mana yang buruk, kemudian apa saja sih problematika birokrasi yang hari ini dihadapi Indonesia, seperti itu. Karena nanti di semester, kalau nggak salah semester 6, teman-teman akan ada mata kuliah manajemen atau tata kelola pelayanan publik. Gitu. Nah, masuk ke pertemuan 11 dan 12, kita bicara dinamika pemerintahan. Dinamika pemerintahan ini kita bicara bagaimana pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu kewenangannya apa aja, pemerintah daerah seperti apa di era otonomi, kayak gitu. Kemudian pertemuan ke-13 dan ke-14 kita bicara risk management governance. Tata kelola bencana ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Awang bahwa nanti di semester lanjutan teman-teman akan ada mata kuliah tata kelola bencana. Dan di semester lanjutan, kalau nggak salah semester 4, itu teman-teman sudah betul-betul mendalami. Tapi kalau yang sekarang, karena ini dasar-dasar ilmu pemerintahan, dasar ya, jadi kita hanya menjelaskan dasarnya, bagaimana pengelolaan tata kelola bencana di Indonesia. Kemudian pertemuan 15 kita bicara green governance, ini lebih bicara lingkungan, ekologi, environment gitu ya. Jadi nggak hanya anak-anak teknik lingkungan, tapi ilmu pemerintahan juga belajar terkait dengan ekologi pemerintahan. Nah, ini kita mencoba untuk mengantarkan di pertemuan 15 ini belajar terkait dengan bagaimana tata kelola lingkungan, perspektif pemerintahan pastinya ya. Apalagi kalau teman-teman baca ya di RUU Cipta Kerja itu dan tahun sebelumnya, karena saya pernah bahas ini untuk paper saya, AMDAL itu di Indonesia udah nggak ada. Padahal AMDAL itu sangat penting untuk lingkungan, untuk mengontrol, untuk tahu seberapa resiko perusahaan itu untuk mengelola sebuah industri di situ. Apa saja sih yang menjadi resiko, misalnya ada industri di situ. Resiko-resiko lingkungan apa yang akan diakibatkan. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya kita ada di pertemuan 16, di mana itu ada ujian kompetensi akhir semester. Nah, di ujian akhir ini, ujiannya materi dari materi ke-9 sampai ke-15. Jadi di materi yang kedua ke-7 itu tidak diujikan di akhir semester. Jadi ujiannya itu hanya dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Seperti itu. Nah, untuk makalahnya kapan Mbak Helen? Mungkin kita akan bahas terkait dengan makalah itu bisa di pertemuan ke-7 atau setelah uji kompetensi tengah semester. Nanti kita agendakan. Seperti itu untuk materi. Kemudian untuk penilaiannya berdasarkan SK Rektor, teman-teman ini resmi dari universitas. Jadi nggak ngadi-ngadi ya.
nggak ngadi-ngadi penilaiannya. Ini berdasarkan SK Rektor bahwa untuk mendapatkan nilai A, teman-teman harus bisa mencapai angka 80 rata-rata. Jadi, dari 4 komponen penilaian itu, yang nanti kami nilai, ada mid semester, kemudian makalah, ujian akhir semester, dan juga partisipasi, at least teman-teman mendapatkan nilai 80. Kalau pengen dapat nilai A. Kemudian AB 75 sampai 80, B 65 sampai 75, BC 60 sampai 65, C 50 sampai 60. Dan yang di merah-merahan itu teman-teman D dan E itu tidak lulus mata kuliah. Artinya apa? Kalau tidak lulus mata kuliah, pilihannya mau membiarkan nilainya nanti di transkrip nilai ada nilai D dan E, atau mau remedi atau ngulang. Sama-sama bayar. Jadi kalau remedi, itu bayar, ngulang juga bayar. Dan kalau ngulang, itu berarti teman-teman harus ngulang di semester ganjil, karena ini ditawarkan di semester ganjil. Tapi kalau misalnya mau remedi, siap-siap ketika misalnya nanti nilai dapat E, mungkin hanya bisa naik ke C, nggak bisa dapat nilai A. Atau yang dapat nilai D, mungkin hanya bisa naik ke BC. Ya, dan itu ada aturannya, makanya sebisa mungkin jangan buang-buang duit untuk remedi. Mending buang-buang duit untuk jajan, untuk beli paketan, untuk traktir pacar misalnya kan. Jadi nggak usah lah remedi-remedi. Insya Allah Pak Awang tidak akan memberikan nilai yang sangat jelek kalau orang itu tidak kebangetan. Kalau mahasiswa itu lempeng-lempeng aja, maksudnya tidak punya track record jelek, misalnya kayak tadi plagiasi, nggak mau dibilangin misalnya ya. Terus nanti udah ketahuan satu, terus yang kedua, ketiga masih ketahuan. Nah, mungkin nanti itu akan beda treatment ya. Tapi kalau misalnya satu minta maaf kemudian mau memperbaiki, ya pasti akan dimaafkan gitu. Tidak sekiller itu kok, Pak Awang. Mungkin itu teman-teman, jika ada tambahan monggo Pak Awang. Ya, buat teman-teman ini ya, kami coba nanti membawakan secara sederhana gitu kan, karena menurut kami membawakan materi dengan bahasa yang sederhana yang bisa diterima oleh kalian itu jauh lebih bagus daripada kami membuat seolah-olah mata kuliah ini biar kelihatan prestisius, dibikin dengan bahasa yang susah, dengan materi yang muluk-muluk gitu ya. Saya nggak seperti itu gitu loh. Jadi eh, keberhasilan menurut kami itu ketika substansi materi bisa diterima dengan baik, dengan mudah oleh kalian gitu ya. Jadi transfer knowledge-nya itu tersampaikan dengan baik. Itu poin besar kami gitu. Jadi eh, itu yang ingin kami capai. Jadi kami coba nanti akan membuat mata kuliah ini menjadi lebih sederhana gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa enjoy, menikmati kuliah, berproses gitu ya. Dan akhirnya bisa membawa membawa ilmu ini untuk nanti masuk ke mata kuliah lanjutan lainnya. Itu, dan tadi ya masalah remedi benar itu jangan sampai lah menghabiskan banyak uang di remedi itu, karena harga yang dibayar itu setara dengan SPP, SKS di kuliah reguler seperti sekarang ini gitu. Jadi kalau satu SKS-nya teman-teman bayar 150.000, dikali ini 3 SKS kan 450.000, ya itu sama persis gitu ya. Kalau di semester reguler 450.000 itu untuk satu semester, kalau di remedi 450.000 itu hanya dipakai untuk 1 bulan gitu. Dan di remedi tadi betul yang disampaikan Mbak Ellen, itu tidak bisa maksimal. Jadi kalau dapat E itu maksimal cuma bisa C atau BC itu. Sementara kalau D itu maksimal cuma bisa B, nggak bisa A gitu ya kalau remedi. Artinya saya pesan ke teman-teman berjuang di semester reguler
reguler saja gitu. Sakit-sakit di semester sekarang ini daripada menghamburkan banyak uang di semester remedi gitu ya. Karena tidak ada jaminan lulus juga di remedi itu kan, karena ada proses yang harus dilewati juga dan memang tidak bisa maksimal. Kayak gitu, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Sudah jelas semua ya berarti ya? Oke, oke ya. Jadi untuk presensi hari ini kami record aja ini sudah kami rekap Zoom-nya. Jadi siapa saja yang menjadi partisipan itu sudah tercatat semua. Nah, yang mulai minggu depan itu yang lewat My Class ya. Jadi ketika berkomentar itu bisa sekaligus langsung sekalian presensi nanti. Dan presensi karena mekanismenya online ini memang kami sengaja tidak menjadi bagian mutlak untuk dihitung gitu ya, karena untuk kuliah online pesan Pak Kajur, Pak Kaprodi harus dipertimbangkan betul, jangan saklek terkait dengan presensi karena mungkin ada keterbatasan kuota, sinyal yang susah didapat itu harus kita hargai juga. Jadi beberapa kelemahan-kelemahan dari mekanisme online itu membuat kami memutuskan tidak menjadi penilaian mutlak, tetapi itu menjadi semacam alat bantu lah, alat bantu ketika memang teman-teman sudah sangat serius mengikuti kuliah, indikator seriusnya kan banyak, aktif berkomentar misalnya, gitu kan, terus kemudian memang terus berpartisipasi, kuliah masuk terus, ujian juga ikut, tetapi nilainya kok sangat mepet, nah itu intervensi dari kami lah untuk sedikit mengangkat nilai teman-teman gitu ya sebisa kami karena memang sudah menunjukkan keseriusan. Jadi kami lebih menghargai teman-teman yang berproses dengan serius daripada teman-teman yang instan. Instan itu salah satunya yang disebutkan Mbak Ellen tadi, ngambil secara instan di internet, copy paste tanpa melakukan paraphrasing. Paraphrasing itu mengubah bahasa atau mengubah kalimat atau materi yang kalian temukan di internet dengan bahasa kalian sendiri gitu ya. Kalau diambil full tanpa kemudian mencantumkan sumber kutipan, yaitu plagiat itu bukan jiwa seorang akademisi gitu ya. Seorang mahasiswa yang baik tidak akan melakukan hal itu gitu ya, mengcopy paste karya orang lain seenak sendiri. Jadi kami lebih menghargai teman-teman mahasiswa yang jujur apa adanya daripada teman-teman yang ingin mendapatkan sesuatu secara instan seperti itu. Instan dalam artian negatif gitu ya. Itu, jadi semangat 3,5 tahun ya, paling enggak idealnya 3,5 tahun atau 4 tahun lah. Jangan sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Karena sangat membebani orang tua nanti kalau sampai 7 tahun. Kuliahnya, uangnya membebani, biaya hidup di Jogja juga lebih besar kan nanti. Jadi be good student lah. Jadi 4 tahun cukup lah itu ya, 4,5 lah, boleh nawar lah gitu ya. 4,5 itu maksimal dengan IPK di atas 3, insya Allah gitu ya. Oke, gitu saja. Kita ketemu minggu depan ya, tapi sekali lagi Zoom bukan menjadi alat utama nanti. Jadi minggu depan mungkin kita hanya lewat WhatsApp group karena My Class sudah mulai jalan. Dan insya Allah minggu ini disiapkan ya Mbak Helen, tutorial untuk mengakses Zoom itu seperti apa. Nanti segera disampaikan di grup WA, biar teman-teman juga segera mencoba. Atau di mata kuliah lain kalau sudah dijelaskan ya bisa juga gitu kan, karena di semester 1 kan ada banyak mata kuliah. Kalau sudah kedahuluan mata kuliah yang lain ya sudah gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.